Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus yang layak menerima segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Hari yang luar biasa. Tuhan tuh sangat-sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Dia yang memegang kendali kehidupan kita, apapun yang kita lewati, apapun yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita. Entah itu tantangan yang ada di depan kita, masalah, rintangan, kita percaya bahwa Allah itu berdaulat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dia berkuasa, dia memegang kendali kehidupan kita semua. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan membawa firman Tuhan yang judulnya Allah memelihara kehidupan. Allah memelihara kehidupan. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kehidupan, kita juga tahu bahwa di dalam kehidupan kita yang kita lewati saat-saat ini, terkadang itu ada pasang surut kehidupan. Ya, kadang kita ada di posisi yang di atas, kita menikmati berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu berjalan dengan lancar, mulus, luar biasa. Kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan buat kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang tercurah melimpah dalam kehidupan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan buat keluarga saya. Terima kasih Tuhan Kau cukupi setiap kebutuhan saya. Bahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan. Tetapi ada juga di dalam satu momen dalam kehidupan kita, kita mengalami surutnya kehidupan. Kita berada di dalam posisi yang ada di bawah. Di mana seringkali kita sebagai orang percaya pada saat kita berada di bawah, kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sulit untuk memuji Tuhan, kita sulit untuk menyembah Tuhan. Kita terkadang seperti menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada saya? Saya sudah melakukan hal yang benar. Saya sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, sudah melakukan segala sesuatu dengan benar. Tetapi kenapa hal ini masih terjadi dalam kehidupan saya? Atau mungkin saudara berpikir, Tuhan kenapa sesuatu yang besar seperti ini, yang sukar seperti ini, sesuatu situasi yang sulit seperti ini terjadi dalam kehidupan saya. Padahal saya itu salahnya cuma sedikit loh Tuhan. Cuma kecil, sekecil ini, tapi kenapa ini semua terjadi dalam kehidupan saya? Nah, ini suatu yang seringkali kita pertanyakan kepada Tuhan pada saat hidup kita berada di dalam lembah kekelaman, ya. Nah, bukan banyak orang, adalah ya. Orang itu berkata, life is a roller coaster. Tahu gak roller coaster? Tahu, halilintar ya. Halilintar di Dufan. Di Dufan tuh halilintar ya. Jadi hidup itu tuh kayak roller coaster. Pas kita mau naik, seru, seneng ya. Wah gila gitu kan ya. Tapi pas turun teriak saudara. Ada yang nangis, ada yang tutup mata, gak mau kalau turun. Ya kan, udah turun, naik sebentar seneng. Tapi habis itu naiknya tuh diputar-putar gini. Kepalanya nanti di bawah gitu kan. Jadi kehidupan itu seringkali terkadang seperti itu. Life is a roller coaster. Life is a roller coaster. Ada turun, ada naik, ada yang diputar-putar. Ya, banyak dramanya dalam kehidupan kita. Ya, yang terkadang kita tidak mengerti, kita sudah melakukan dengan baik, kita sudah melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ataupun kita melakukan kesalahan yang kecil, atau juga kita menyimpangnya, melenceng, gak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Intinya ada pasang surut dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita akan mau belajar sedikit mengenai kehidupan seorang Yusuf. Ya, Yusuf ini saya percaya tidak asing ya bagi rekan-rekan kisah kehidupan seorang Yusuf. Ya, Yusuf, Joseph. Nah, di sini kita mau melihat kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, Yusuf itu tuh banyak pasang surut kehidupannya loh. Dia umurnya tuh sampai 110 tahun kalau saya nggak salah, 110 tahun. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya dia itu mengalami pasang surut kehidupan.
Ya, udah seneng dapat mimpi, tiba-tiba ya kan dibuang ke sumur sama saudaranya. Belum habis dibuang, dijual sama saudara-saudaranya. Luar biasa ya. Udah dijual ya, terus ke Mesir dibeli ya. Lalu ke rumah Potifar. Nah, di rumah Potifar ini dia mengalami pasang kehidupan. Karena apa? Walaupun ya dia ada berada di tanah Mesir, tetapi dia diberi kuasa di dalam rumah Potifar ini, ya. Kan ada pasang sedikit ya. Baru pasang sedikit, turun lagi karena dia difitnah, karena dia dibohongi dan lain-lain. Masuk dalam penjara. Dan singkat cerita ya teman-teman tahu dia menjadi orang kedua yang kuasanya paling besar di bawah Firaun. Jadi mungkin saat ini saudara berada dalam suatu situasi di mana saudara itu mengalami apa yang Yusuf alami. Mungkin gak sebanyak Yusuf ya penderitaannya. Tetapi mungkin pada saat ini saudara ditikam dari belakang, difitnah sama orang lain. Saudara melakukan hal yang benar tetapi saudara dibohongin lah, difitnah dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga pada saat saudara sudah melakukan yang benar tetapi orang lain melihatnya saudara salah. Atau mungkin pada saat ini saudara sedang mengalami sesuatu kekeringan. Saudara mengalami suatu pergumulan, kesulitan dalam apa? Dalam hal keuangan, ekonomi, masalah hubungan antar keluarga. Ya sepertinya saudara itu ada di dalam apa ya? Kayak penjara gitu ya. Susah banget hidup. Ya. Atau mungkin pada saat ini saudara sudah kerjain capek-capek, ya kan? Sudah melakukan sesuatu dengan susah payah, mengerjakan dengan segenap hati, kekuatan jiwa, tetapi orang lain yang mendapat promosi atau orang lain yang mendapat penghargaan. Semua ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yusuf melewatinya. Jadi pada saat ini mari kita belajar dari Yusuf. Ya, di sini ada 5 poin. 5 poin saja, bukan 15. 5 poin Bapak Ibu Saudara yang kita mau belajar mengenai kehidupan Yusuf. Nih Yusuf nih luar biasa. Jadi poin pertama ya kita langsung aja masuk. Poin pertama itu adalah kisah kehidupan kita, kisah kehidupan saudara dan saya itu adalah bagian dari kisah Allah di dalam dunia ini. Apa ini maksudnya nih kisah-kisah cerita apa dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menulis kehidupan kita. Dia merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ya, di sini kita akan belajar dari Yusuf. Kalau kita baca Yusuf di Kejadian, cerita tentang Yusuf itu ada di Kejadian 37, 39 sampai dengan 50. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya nanti di rumah ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yusuf itu mengerti, Yusuf itu percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan dia itu semuanya adalah bagian dari kisah besar Allah dalam kehidupan dia atau kehidupan orang lain yang ada di dunia ini. Kenapa seperti itu? Mari kita langsung buka saja di dalam firman Tuhan di Kejadian. Ya. Di Kejadian 50 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Ya, demikian firman Tuhan. Kejadian 50 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Saya akan bacakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut. Aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu." Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang diucapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu telah menyakiti dia. Saudara-saudaranya itu telah membuang dia ke dalam sumur. Saudara-saudaranya itu telah menjual dia. Saudara-saudara itu membuat dia untuk hidup di dalam masa-masa yang sulit. Tetapi pada saat saudaranya datang kepadanya, Yusuf penuh dengan belas kasihan. Dia mengerti bahwa Allah itu dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah telah merencanakan
demi kebaikan. Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Yusuf melihat bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, baik atau buruk, itu semuanya Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kebaikan Bapak Ibu, kebaikan saya, kebaikan Yusuf, kebaikan saudara-saudaranya, kebaikan semua orang yang ada di bumi ini. Jadi di sini luar biasa jawaban dari Yusuf, tanggapan dari Yusuf. Dia mengarahkan kepada Allah. Dia tidak terbawa dengan mungkin dia bisa saja dia emosi, tapi tidak Bapak Ibu Saudara. Dia bisa saja dia menjadi kecewa, sakit hati, tidak. Karena dia melihat bahwa Allah yang telah mereka-rekakan segala sesuatunya itu untuk kebaikan dia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari jawaban Yusuf, dari tanggapan Yusuf kepada saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Allah berdaulat. Allah berkuasa. Allah memegang kendali kehidupan dia, kehidupan saudaranya, bahkan kehidupan seluruh umat manusia yang ada di alam semesta ini. Yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa Allah itu mereka-rekakan kebaikan buat saudara dan saya. Seberapapun sulitnya, sukarnya yang situasi yang sedang kita alami saat ini. Katakan kepada tetanggamu, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Tetangga yang sebelah lagi lebih keras lagi suaranya, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yusuf di sini tidak ditipu daya oleh iblis. Bisa saja ya, iblis mencoba menipu daya. Ini saudara lu nih yang udah buang lu ke sumur. Ya, udah jual lu ke Mesir. Ya, udahlah, gak usah diampunin, hukum. Ya, orang kedua paling tinggi di Mesir. Ya enggak, tapi Yusuf tidak membiarkan hal itu terjadi. 13 tahun loh Bapak Ibu Saudara, masa kesengsaraan. Bisa saja loh, dia itu berkata, si Yusuf bisa berkata, gara-gara lu 13 tahun gue sengsara. Sekarang waktunya lu yang sengsara 13 tahun. Bisa gak? Bisa. Tapi di sini Yusuf bilang, Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Udah tenang aja. Ya. Jadi poin pertama itu adalah kisah kita itu adalah bagian dari kisah Allah di dalam dunia ini. Maksudnya apa? Tuhan berdaulat, Tuhan memegang kendali kehidupan kita semua. Amin. Oke, langsung saja kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu apa? Allah itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Ya. Allah itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah itu ada pada saat Yusuf dibuang ke sumur. Allah itu ada pada saat apa? Pada saat Yusuf dijual. Allah itu ada pada saat Yusuf itu dibuang ke penjara. Allah itu ada pada saat Yusuf difitnah, dibohongi. Allah ada dalam setiap musim kehidupan Yusuf. Begitu juga Allah ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Mau musim apapun itu Allah ada. Allah ada Bapak Ibu Saudara. Allah ada di samping kita. Allah ada senantiasa di dekat kita. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, saudara tinggal berseru kepada Tuhan, dia hadir. Dia hadir bersama kita. Dekat dengan kita. Dekat padamu, ya kan? Lagu tadi tuh, dekat padamu, itu rinduku. Tuhan rindu dekat kepada kita, kita apakah rindu dekat kepada Tuhan? Ya, jadi kalau Allah itu senantiasa ada di sana, tidak pernah meninggalkan kita. Wow, itu suatu anugerah yang luar biasa loh. Allah yang maha besar mau loh ada bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Jadi pada saat saudara merasa, aduh Tuhan, kayaknya engkau gak ada dalam kehidupan saya, kok saya kayaknya diabaikan sama engkau Tuhan. Kenapa Tuhan, kenapa? Bukannya kenapa kita, saudara dan saya harus tahu. Tuhan gak pernah mengabaikan kita, dia ada di dekat kita. Amin. Di
sini saya bacakan aja di Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf, ini saya lihat berapa kali di dalam Kejadian mengenai kisah Yusuf dikatakan kurang lebih mungkin 3 kali atau 5 kali, saya tidak menghitung, tapi dikatakan sih tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan kepada tetanggamu, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupanmu. Dengan penuh perasaan dan yakinkan, mata ke mata. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kamu. Haleluya, puji Tuhan. Namun terkadang kita bersikap seperti orang yang seperti orang yang kayaknya Tuhan itu tidak ada di samping kita. Kita percaya Tuhan ada sama saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tapi sikap kita itu mencerminkan hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita ditekan, pada saat kita ada dalam lembah kekelaman, kita jadi panik, ya kan? Kita menjadi, aduh kenapa ya? Kenapa ya? Iya gue tahu Tuhan ada di samping gue, tapi kenapa nih ya? Tuhan itu Allah yang maha besar, ada di samping kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya panik, khawatir, stres, depresi. Saat hal-hal yang mengguncang kehidupan kita itu terjadi. Itu berarti apa Bapak Ibu Saudara? Kita cuma tahu tapi kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Ya. Jadi percaya. Allah itu memegang setiap musim kehidupan kita. Seperti lagu Bapak Ibu dan Saudara. Kau memegang setiap musim hidupku. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Allah itu memegang setiap musim kehidupan kita. Ya, kita buka aja deh ayatnya. Di Ibrani 13 ayat 5. Nah ini saya akan bacakan ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah mengabaikan saudara dan saya. Tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sesulit apapun itu kehidupan. Yang kita lakukan adalah tetap percaya dan andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Puji Tuhan, beri kemuliaan Tuhan buat Tuhan dulu dong. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Jadi ketidakmudahan yang terjadi dalam hidup kita itu tidak menandakan ketidakhadiran Allah. Pusing ya bacanya. Jadi intinya sesulit apapun itu Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, poin ketiga, puji Tuhan. Yaitu lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah Yusuf ini luar biasa loh. Yusuf sudah menjadi kepala di dalam rumah dari ketua pengawal raja ya, kepala pengawal raja ya. Dia yang mengurusi maksudnya, dia yang mengurusi segala sesuatu. Dia yang dipercayakan segala sesuatunya untuk urusan rumah dari kepala pengawal raja, yaitu siapa? Potifar. Tetapi dia tidak tahu apa-apa, dia melakukan semuanya dengan benar, tanpa alasan yang jelas. Dia difitnah, dihukum, dimasukin dalam penjara. Ya, kebayang ya? Kebayang ya? Masukin ke penjara, dia gak salah loh. Ya, dia gak salah, dia dimasukin penjara. Ya, tetapi Yusuf, ya, ini luar biasa Yusuf. Di dalam penjara, dia tidak menjadi orang yang kecewa, sakit hati. Dia melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam penjara itu. Sehingga apa? Sehingga dia memperoleh kepercayaan dari kepala penjara untuk ngurusin semua tahanan. Bisa saja loh Yusuf lo mikir begini. Aduh ngurusin tahanan. Orangnya susah diatur. Gue kan biasa ngurusin rumahnya si Potifar tuh, kepala pengawal raja tuh. Enak hidupnya.
Tapi apa? Walaupun dia masuk ke dalam penjara Bapak Ibu Saudara, itu dia masih mau melakukan yang terbaik. Dia bisa aja setengah hati, aduh Tuhan nih gak sayang sama gue udah ngelakuin yang terbaik. Udah enak-enak gue di rumah Potifar, gue dimasukin di dalam penjara. Sudahlah percuma saya melakukan semua yang baik, semua yang benar untuk Tuhan. Enggak lah udah biarin aja, gue di penjara aja. Bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kita bisa melihat Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya enggak? Kalau kita pikir-pikir dari rumah Potifar ke penjara ngapain? Ya terkadang kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaan kita udah enak-enak gitu kan. Udah enak-enak meeting sama bos-bos gitu ya. Diajak makan sama bos-bos, udah menikmati segala kebaikan, tiba-tiba ya kan bos bilang, coba tolong dicek itu dokumen, cari itu dokumen di gudang. Ih, kok di gudang? Gue udah biasa meeting sama lo, udahlah males gue resign aja. Gak sesuai sama skill gue, gak sesuai sama kemampuan gue, udahlah males gue disuruh ke gudang. Udah itu dokumennya misalkan dari tahun 2010 harus cari di arsip, bongkar-bongkar, aduh males deh. Bisa saja kita seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, ya mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang kehilangan pekerjaan atau ada yang dirumahkan, ya mungkin ada yang kantornya, waduh enak di Sudirman, Tamrin gitu kan ya, daerah-daerah SCBD seperti itu ya. Dan kemudian tiba-tiba ada suatu kesempatan untuk bekerja kembali. Pas dilihat, oh ini perusahaan A, yaudah datang Pas datang ke perusahaan A, loh kok di ruko? Gak mau kantornya. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, dimanapun kita ditempatkan lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik. Yusuf Bapak Ibu Saudara ya. Boleh ya tempatnya kaki 5 tapi kualitas pelayanannya bintang 5 Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Tuhan menyertai dia. Dikatakan Tuhan yang membuat dia berhasil. Ya, begitu juga di pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan. Sudah dibiasakan, dipercayakan untuk memimpin proyek ini, proyek itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi tiba-tiba ada kepala wilayah atau gembala kita meminta kita, contoh yang paling ekstrim, bersihin kamar mandi. Ngeri saudara ya, ngeri katanya. Waduh. Ngelakuin sih, kesel. Aduh, ngapain sih begini gitu. Bisa, sikap hati Bapak Ibu Saudara, itu penting. Udah biasa mimpin segala sesuatu, terus cuma jadi anggota. Gue udah tahu, udah. Kamu lakuin itu ya gini. Iya, gue udah tahu, udah. Jangan gitu. Jangan Bapak Ibu Saudara, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ini kalau setiga ayat 23-24, Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ayat ini, saya bacakan saja. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jelas Bapak Ibu Saudara. Perbuatlah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan upah. Ya, katakan kepada tetanggamu, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetanggamu yang lain, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya walaupun saudara misalkan dalam pekerjaan dipandang sebelah mata, diabaikan, tetaplah lakukan yang terbaik. Yusuf Bapak Ibu Saudara itu contoh yang bagus, contoh yang baik Bapak Ibu Saudara. Ya, lakukan yang terbaik. Kita yang kerja, orang yang lain dipromosi, terserah. Lakukan yang terbaik. Ya, Tuhan tahu bagaimana memberkati kita. Ya, Tuhan itu melihat hati Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan mengeluh. Kita lakukan tetapi hati kita mengeluh. Kita lakukan tetapi hati kita meronta-ronta. Why God, kenapa Tuhan? Ya udah kerjain aja gitu kan. Lakukan yang terbaik. Ya. Jadi saya bacakan juga di 1 Samuel 16 ayat 7b.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kalau ada bos baru kerjanya rajin. Ya, kalau ada bos di meeting suaranya paling keras. Wah, gak ada bos. Udah aman, udah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan. Ya bukan bos yang ngasih upah. Ya Tuhan semua yang ngasih upah dan promosi itu. Ya, tugas kita itu melakukan yang terbaik dari hati kita, segenap hati, segenap kekuatan kita. Dan biar itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jangan menyimpan dendam. Wah, ini mah biasa nih, kita tahu. Ini udah biasa. Jangan menyimpan dendam. Ya, Yusuf ya punya berbagai alasan untuk menyimpan dendam Bapak Ibu Saudara. Bayangin gak sih kalau teman saudara atau keluarga saudara udah nikam saudara dari belakang. Buang saudara, mau bunuh saudara. Wajar dong dendam, kesel, sakit hati. Ya enggak? Wajar. Tapi di sini kita lihat dari Yusuf dia tidak sedikit pun ya saya lihat, saya baca. Di Kejadian 37, Kejadian 39 sampai 50 tidak ada sedikit pun berkata Yusuf tuh dendam. Orang yang gak dendaman. Ya. Jadi jangan kita menyimpan dendam. Jadi pada saat Tuhan memutar balik kehidupan kita. Pada saat Tuhan mengangkat kita. Pada saat Tuhan mempromosikan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara. Ya. Ingat bahwa segala sesuatu itu bukan untuk melampiaskan sakit hati kita. Bukan untuk melampiaskan kekecewaan kita. Untuk melampiaskan dendam kita. Bukan Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat Bapak Ibu Saudara nih ya dari bawah sini. Ya Tuhan bawa naik ke atas. Ya Tuhan bawa naik ke atas berkat melimpah kuasa otoritas diberikan. Ya. Itu bukan untuk melampiaskan obsesi, kesakitan hati saudara, kekecewaan saudara. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan gunakan berkat yang Tuhan berikan, jangan gunakan posisi yang Tuhan berikan, jangan gunakan otoritas yang Tuhan berikan untuk membuat orang lain susah. Intinya gini loh. Wah, ini nih si A. 5 tahun nyakitin gua, sekarang gua di atas. Gua buat susah hidup lo 5 tahun. Di kantor tuh biasa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan biasa, ada seperti itu. Ya, dia di atas, dia buat hidup orang itu susah sampai akhirnya orang itu resign. Enggak tahu itu ada suami, ada istri, ada anak-anaknya yang harus dihidupi. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan gunakan hal itu untuk menyakiti orang lain. Kita baca dulu deh di ayatnya nih. Tadi udah dibaca Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Di sini dikatakan, yang saya mau tekankan di sini adalah, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab apakah aku ini Allah. Janganlah takut. Emang gue Tuhan. Intinya maksudnya kurang lebih seperti itu. Apa? Dikatakan di sini jelas ya Bapak Ibu Saudara, janganlah takut sebab apakah aku ini Allah. Walaupun Yusuf udah diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, dia tidak melupakan Allah. Dia tidak mempergunakan kesempatan ini untuk melampiaskan dendam. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak menunjukkan I am in charge. Tetapi dia menunjukkan di sini ayatnya, bahwa God is in charge. Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan dia. Penting Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kadang-kadang kalau ini saya melihat di kantor. Suka ada orang sindrom haus kekuasaan. Ya gak? Wah kalau udah di atas saudara. Lupa lihat ke bawah. Waduh. Jangan kita seperti orang yang haus kekuasaan. Suruh sini, suruh sana, suruh sini. Tapi tidak mau turun ke bawah lagi melakukan yang pernah sebelumnya kita lakukan. Ya tetap rendah hati Bapak Ibu Saudara. Ya enggak? Orang sudah, bayangin Yusuf ya Bapak Ibu Saudara. Yusuf
Ya, saudara-saudaranya datang minta ampun. Tapi Yusuf dengan belas kasihnya, dia tetap menyatakan bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatunya. Kita kalau ada orang yang sudah meminta maaf kepada kita, jangan disyukur-syukurin ya. Lu sih, ya kan? Lu yang buat gua 13 tahun sengsara. Lu pikir gampang gitu dengan minta maaf aja menghilangkan sengsara gue yang sebelum-sebelumnya? Enggak. Ya, teman kita, keluarga kita, suami istri, adik kakak, rekan sepelayanan kalau minta maaf, biar belas kasihan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, suami istri juga apalagi ya kan? Nah, suami istri ya saling mengampuni, saling mengasihi ya. Minta maaf istrinya, bilang aja minta maaf, iya maaf ya sayang aku gak sempurna gitu kan. Dibales dong sama suaminya. Ya memang kamu gak sempurna tapi engkau menyempurnakan aku gitu. Langsung saudara, waduh. Istrinya langsung wah luar biasa lah pokoknya ya. Ya jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita lupa pada saat Tuhan telah mengangkat kita. Amin. Puji Tuhan, dan poin yang terakhir. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Allah itu menulis kisah keselamatan. Ya, Allah itu menulis kisah keselamatan. Setiap hal yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan ini, itu kita harus tahu itu untuk keselamatan, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk apa? Memelihara kehidupan. Ya kita baca aja deh langsung ayatnya di Kejadian. Kejadian 45 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan, sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini. Dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi. Dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada di dunia ini ya untuk suatu tujuan. Ya. Untuk suatu tujuan. Ada satu tujuan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita. Mari kita genapi tujuan itu Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini bukan tentang kita saja. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, semua hal yang kita lewati, setiap berkat yang kita terima, segala sesuatu karya dan perbuatan Allah yang Allah telah kerjakan atau yang sudah, yang akan, yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita itu bukan tentang saudara dan saya, tetapi it's all about Jesus, it's all about Him. Itu semua tentang Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang Yusuf praktekkan, tindakan Yusuf itu mencerminkan hal tersebut. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dia mengerti bahwa Allah itu memelihara kehidupan. Allah itu untuk menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah ngerusakin kehidupan orang. Enggak, gue gak ngerusakin kehidupan orang. Tapi kalau ngomongin orang, rusak juga dong hidup orang. Penggiringan opini ceritanya ya. Bahasa kerennya penggiringan opini gitu kan. Ya enggak? Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan loh. Tujuan Tuhan memelihara kehidupan, menyelamatkan kehidupan. Jadi jangan ngancurin orang Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan juga kita jelek-jelekin orang. Jadi benar-benar kita harus penuh dengan belas kasihan Bapak Ibu Saudara. Apalagi ya sosial media sekarang.
Jari-jari kadang suka gak bisa ditahan ya. Ya, pengendalian diri, bijak dalam bersosial media. Haleluya ya. Dan ini yang satu poin yang luar biasa ini pada saat saya baca, oh Tuhan luar biasa. Saya baru sadari, wah itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi menyelamatkan kehidupan, memelihara kehidupan. Yusuf mengatakan seperti itu. Dan pada saat saya mengetahui bahwa salah satu dari saudara Yusuf yaitu siapa? Yehuda itu ada dalam silsilah Yesus. Itu nenek moyangnya Yesus Bapak Ibu Saudara. Wah saya pikir wah luar biasa. Dia memelihara kehidupan, menyelamatkan kehidupan. Dia merencangkan sebegitu rupa sehingga apa Yehuda itu Bapak Ibu Saudara bisa menjadi apa? Nenek moyangnya si Yesus Kristus. Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan kalau Yusuf, ya bayangkan Yusuf itu melampiaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya di mana di dalam saudaranya itu ada Yehuda Bapak Ibu Saudara. Luar biasa loh. Apa yang dilakukan Yusuf pada hari itu, ya bekerja berapa ribu tahun kemudian. Lihat hasilnya Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Memang saya langsung kepikiran, wah rancangan Tuhan itu bukan rancangan saya. Jalan Tuhan itu bukan jalan saya tuh. Bahkan Alkitab bilang apa? Bagai langit dari bumi tak terukur, tak terselami pikiran Tuhan. Rancangan Tuhan itu tak terselami. Kita mau mencoba mengerti, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Susah. Kita mau mencari, mau mengerti, aduh. Apa ya maksudnya di Tuhan ya? Kenapa saya harus mengampuni orang ini? Kenapa ya? Dicoba cari-cari, aduh gak ngerti, kenapa ya? Mungkin saja Tuhan dengan anugerahnya bisa menyingkapkan, menyatakan. Tetapi daripada kita sibuk untuk mengerti Tuhan kenapa ini, Tuhan kenapa itu, Tuhan kenapa saya harus mengampuni ini, Tuhan kenapa saya harus melewati masalah, kesulitan dan kesukaran ini. Lebih baik saya mengenal Engkau saja. Mending mengenal Tuhan saja Bapak Ibu Saudara. Mengenal Tuhan lebih dekat. Luar biasa. Coba katakan kepada tetangga, kenalah Tuhanmu. Kenal Tuhanmu lebih dalam lagi. Lebih semangat lagi, Kenal Tuhanmu lebih dekat lagi. Jadi pada saat saudara berusaha untuk mengenal Tuhan, maka saudara bisa berkata, walaupun saya menghadapi masalah, saya percaya Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang menyertai saya. Pada saat saya mengalami kesulitan, saya mengenal bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang memberikan kepada saya kekuatan sehingga saya bisa melewati semuanya itu. Pada saat saya tidak ada jalan keluar, saya tidak tahu, saya tidak mengerti, tapi saya percaya bahwa Allah saya adalah Allah yang memberikan mujizat, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Saya percaya itu karena saya kenal Allah saya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya kekurangan, saya gak ngerti saya kekurangan. Saya sudah berjalan dengan benar, saya sudah melakukan firman-Nya. Tapi saya tahu, saya mengenal Allah saya itu adalah gembala yang baik. Saya tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kenal Tuhan kita, kenal Allah kita Bapak Ibu Saudara. Gak usah sibuk-sibuk ngertiin, aduh kenapa ini Tuhan, kenapa itu. Lewati, jalani. Tuhan kenapa seperti ini? Lalu kita datang kepada Tuhan, apakah ada yang salah? Oh kamu kurang ini, kurang gitu. Oh ya udah that's it. Tapi gak usah lebih jauh lagi, bagaimana? Aduh kenapa wah ini, wah itu. Udah kenal Tuhan kita. Itu lebih dari cukup Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Pikiran dia tidak terselami, rancangan dia tidak terselami. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari. 5 poin tadi,
Kita tahu bahwa kisah kehidupan kita itu adalah bagian dari kisah Allah dalam dunia ini. Kita udah tahu kan tadi Yusuf sampai Yehuda, Yesus Kristus. Nah itulah kisah Tuhan. Jangan dendam, lakukan yang terbaik. Ya, Allah itu menulis kisah keselamatan, ya. Dan Allah senantiasa menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh dipulihkan lebih lagi. Kami boleh diubahkan lebih lagi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Semua orang Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap apapun yang tangan mereka kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Biar Engkau senantiasa Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Dan biar berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biar mereka Tuhan bisa menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun kesulitan yang mereka hadapi, tantangan Tuhan, kesukaran yang mereka hadapi Tuhan. Biar mereka Tuhan percaya dan melewatinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup mereka terus Tuhan berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, biar kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus nantiasa ada dalam kehidupan mereka mulai hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.